Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Salam jumpa di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Saudara, saat ini saya rindu lagi untuk berbagi berkat di dalam firman Tuhan yang banyak bagi orang Kristen kita semua sudah sangat mengetahuinya. Kita akan baca firman Tuhan. Tapi saudara yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Syukur Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kau bersama kami Bapa. Kau yang empunya firman. Kau adalah firman Tuhan Yeshua HaMashiach. Nyatakanlah rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah sumber berkat kami, perisai kami, dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja menyatakan akan rahasia kebenaran firman-Mu dan segala rahasia kehendak-Mu bagi orang-orang yang percaya kepadamu hari-hari ini. Syukur Bapa, biar pemberitaan firman ini jadi di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Raja kami yang kekal. Amin. Saudara kekasih, saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab suratan Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11 ya. Jadi firman Tuhan yang akan kita sharingkan saat ini ada di dalam kitab suratan Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11. Mari kita akan baca bersama. Filipi 2 ayat 9 mulai. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yeshua bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yeshua HaMashiach adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim Bapa. Terima kasih. Saudara yang kekasih, sebagai tema firman Tuhan saat ini adalah nama di atas segala nama. Ya. Nama di atas segala nama. Saudara yang kekasih, itulah tema firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudara, kita semua mengetahui orang-orang Kristen, mereka semua mengetahui bahwa kematian Yeshua di Bukit Golgota adalah kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dia telah menanggung segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran manusia. Dan dia sendiri yang telah datang di dalam rupa sebagai manusia. Walaupun dia Tuhan, walaupun dia pencipta langit dan bumi, dia adalah firman. Saudara, dia telah datang ke dalam dunia
untuk datang menebus manusia. Dan dia datang menjadi seperti manusia. Supaya saudara, kematiannya membebaskan kita dari segala dosa, pelanggaran, dan penghukuman yang kekal. Jadi saudara kekasih, ini adalah kasih karunia, hanya kemurahan Tuhan bagi manusia, supaya manusia tidak akan binasa kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus telah berfirman, dialah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, tapi akan bangkit dan hidup. Saudara-saudara, ini menjadi satu dasar kekuatan pengharapan kita. Karena Yesua yang mati di Bukit Golgota, dia bangkit, saudara. Dia bangkit karena dia adalah Elohim. Dia yang maha kuasa, dia pencipta. Jadi saudara yang kekasih, di dalam kematiannya bukan karena dia, tapi dia telah memberikan nyawanya untuk ganti orang yang percaya kepadanya, supaya mereka diselamatkan. Nah, saudara yang kekasih, kita percaya saat ini dia telah naik ke surga, ya. Dan dia bukan lagi manusia, saudara yang kekasih. Tapi dia kembali kepada Bapa di surga. Dia ada di dalam Bapa, dia adalah firman, saudara. Dan dia adalah wujud Elohim sendiri. Jadi saudara yang kekasih, mari. Peristiwa di Golgota telah selesai. Jalan masuk ke surga telah terbuka lebar. Saudara, jadi tinggal bagaimana percaya kita kepada dia. Bagaimana kasih kita kepada dia yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan saudara yang kekasih, dia telah berjanji, dia akan datang kembali kedua kali untuk datang menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah disediakan. Saudara-saudara, saya percaya nama di atas segala nama, ya. Saudara yang kekasih, ini adalah nama daripada Bapa Surga. Ya. Itulah sebabnya kita melihat di sini, itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi bukan manusia yang meninggikan nama Yesua, bukan, saudara. Tapi itu adalah nama Bapa. Dia ada di dalam Bapa dan itu adalah nama Bapa. Dia datang ke dalam dunia memberitakan Injil di dalam nama Bapa Yesua. Saudara kekasih, maka kita harus mengenal nama yang sebenarnya ini. Sebab saudara kekasih, kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, dalam terjemahan-terjemahan, saudara, di dalam Alkitab ada nama Yesus, ada nama Isa Al-Masih,
ada nama Yesus, Jesus, dan lain-lain saudara. Jadi satu pertanyaan, di mana nama satu-satunya, nama di atas segala nama yang benar, saudara kekasih? Ya, sebab saat ini, hari-hari ini, gereja menyembah dalam nama yang berbeda-beda. Ya, nama Yesuslah, Jesus, nama Yesus, Jesus dan lain-lain, Isa Al-Masih, saudara kekasih. Dan Israel mengaku Yesua, ya. Jadi orang-orang Israel karismatik, mereka menyembah di dalam Yesua. Saudara, ini suatu hal yang menjadi suatu tanda tanya bagi orang Kristen. Di manakah nama di atas segala nama ini yang dikaruniakan Elohim Bapa sebagai kasih karunia untuk penyelamatan manusia, untuk pengampunan dosa, dan untuk menerimakan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, apakah nama Yesus sama dengan Yesus Kristus? Apakah nama Yesus sama dengan Isa Al-Masih, Yesus, Yesus dan lain-lain dan lain-lain? Sehingga pemberitaan Injil, saudara, satu Alkitab tetapi berbeda-beda nama. Saudara, dan di dalam Alkitab kita nama Yesus tidak ditulis, ya. Saudara, mari kita benar-benar menyadari, sebab masalah iman, masalah kepercayaan orang Kristen, saudara kekasih, itu adalah masalah hidup yang kekal. Jadi mari hari-hari ini Tuhan yang Maha Kasih dan berkemurahan, Dia mengasihi kita semua, saudara kekasih. Dan saya hanya mau menyampaikan apa pesan Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta yang langit dan bumi. Supaya benar-benar kita berlayak, supaya kita benar-benar berkenan, supaya ibadah kita benar-benar berkenan di hadapan Bapa surga. Saudara, sebab orang-orang Kristen ada yang memberitakan Injil dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesus, Jesus, dan saudara yang kekasih. Jadi kita manusia seolah-olah menerima saja, ya, apa kata orang, apa kata pendeta-pendeta, ya, dan kita imani. Tapi mari saudara, hari-hari ini kita sudah percaya dan kita yakin benar-benar bahwa kita selamat, ya, secara manusia, saudara kekasih. Kita mengimani dan kita yakini bahwa pasti kita selamat, ya. Saudara-saudara, tapi ini adalah dari pihak manusia, ya. Tapi keselamatan itu adalah di dalam kuasa Tuhan, milik Tuhan. Dia yang akan menyelamatkan, bukan manusia dan bukan gereja. Saudara, sehingga Tuhan menyatakan, ya, bahwa namaku Yesua, Yud-He Vav-He. Inilah firman, inilah pesan Tuhan bagi kita orang percaya. Dia katakan, namaku Yesua,
Yud He Vav He. Dan dia katakan, bukan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus, bukan Yahweh, bukan Yehova, ya, dan bukan lain-lain. Saudara, mari kita menyadari semua ini. Sebab selama ini kita percaya kita sudah selamat di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Isa Al-Masih, di dalam Yesus. Tapi Tuhan bilang itu bukan namanya, saudara. Jadi mari kita benar-benar menyadari di manakah atau kemanakah tujuan orang percaya, orang Kristen. Saudara, Tuhan mau supaya kita kembali kepada nama kudus dan benar yang kekal, nama satu-satunya. Dan dia menyatakan, namanya yang aku ada, aku sudah ada, aku yang akan datang. Yeshua Yud He Vav He. Itulah yang Tuhan nyatakan kepada saya. Dan Tuhan katakan, beritakan nama ini, supaya mereka akan diselamatkan. Saudara, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan berikan pada saya. Dia katakan, beritakan namanya Yeshua Yud He Vav He. Hari-hari ini, menjelang kedatangannya kedua kali. Supaya saudara, kita ingat satu firman Tuhan dikatakan, ketika aku datang ke dalam dunia, adakah aku mendapati iman di bumi? Ya. Saudara, jadi benar-benar mari kita pegang apa yang Tuhan nyatakan. Ya. Sebab manusia boleh berkata benar, tapi kalau Tuhan katakan itu bukan namanya, kemana kita akan pergi? Haleluya. Jadi ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengenal nama kudusnya ini, saudara. Sebab dikatakan di dalam ayat 10 dikatakan, dalam nama Yeshua bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi segala makhluk-makhluk ciptaan Elohim bertekuk lutut di dalam nama satu-satunya, dan tidak di dalam nama lain. Saudara, jadi mari supaya kita benar-benar selamat, saudara. Jangan kita menyembah yang Tuhan tidak berkenan. Yang semua itu adalah karya manusia. Tuhan mengatakan, namaku satu-satunya yang kekal selama-lamanya, Yeshua Yud He Vav He. Itulah yang dinyatakan kepada Musa, saudara, dalam 10 Taurat. Jangan menyebut namaku sembarangan. Ya. Saudara, Elohim menyatakan kepada Musa, Yud He Vav He, itulah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Saudara yang kasih. Jadi mari, Tuhannya orang Israel tidak berubah selama-lamanya. Jadi kalau kita orang-orang Kristen yang hanya dicangkokkan, ya, seperti di dalam Roma 11 ayat 17, sudah yang kekasih, 18, ya. Orang-orang Kristen, orang-orang di luar orang Israel hanyalah seperti
tunas liar atau tunas hutan yang dicangkokkan, saudara, kepada pokok zaitun. Dan kita tidak boleh memisahkan diri dari nama Bapa Tuhannya orang Israel, Yeshua Yud-He Vav-He. Ya. Dan kalau kita memisahkan diri atau meninggalkan nama ini, saudara, Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan tidak akan berkenan kepada kita kalau kita tidak kembali kepada nama kudusnya yang dikaruniakannya kepada bangsa Israel. Itulah Yud-He Vav-He. Dia datang di dalam nama Yesua, mati di bukit Golgota di dalam nama Yesua, dan tidak di dalam nama lain. Saudara, jadi menjelang kedatangan yang kedua kali, mari kita benar-benar kembali memuliakan Dia. Ya, saudara, kita hanyalah orang-orang kafir yang dengan kasih karunia, kemurahan, pengorbanan Yesua di bukit Golgota, kita boleh menerima bahagian di dalam keselamatan itu. Itulah sebabnya Bapa Elohim atau Adonai yang Maha Kuasa, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He mengatakan bahwa di dalam nama ini manusia akan diselamatkan. Di dalam nama Yesua Yud-He Vav-He, manusia akan menerima pengampunan dosa dan akan menerima kehidupan yang kekal. Dan Tuhan mengatakan tidak di dalam nama lain. Ya. Jelas-jelas Tuhan Yesua mengatakan Dia tidak mengenal nama Yesus Kristus, tidak mengenal Isa Al-Masih, tidak mengenal Yesus, Yahweh, Yehova, dan lain-lain. Sebab namanya Maha Kudus, saudara. Itulah nama di atas segala nama. Ya, itulah nama di atas segala nama yang kekal selama-lamanya. Tuhan mengatakan, itulah sebutan namaku, Yesua Yud-He Vav-He. Jadi saudara yang kekasih, mari supaya kita benar-benar selamat, saudara. Sebab kita ingat di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Ya. Saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Sebab saudara yang kekasih, kalau kita kembali kepada nama kudus ini, kita menyadari kita di luar kasih karunia kalau kita tidak percaya di dalam nama Yesus. Kalau kita mau andalkan nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesus dan Yesus dan Yahweh, Yehova, apa Tuhan katakan? Aku akan melenyapkan nama-nama itu. Apa artinya, saudara? Tuhan berfirman dengan Roh Kudus yang mengatakan kepada saya, Dia akan melenyapkan nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesus, Yahweh dan lain-lain. Karena Dia katakan bukan namaku. Ya. Mari orang-orang Kristen sadar dan insaf hari-hari ini. Supaya jangan kita dibohongi. Supaya kita jangan menjadi korban pembohongan. Ya, saudara, kalau orang buta memimpin orang buta, maka kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Kedua-duanya akan masuk dalam neraka. Jadi, saudara, ini hanyalah saya mau menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Ya. Dia katakan di dalam nama Yesua Yud-He Vav-He, merekalah umatku, merekalah milikku. Ya. Jadi, mari saudara yang kekasih, kita menyadari sebab Tuhan yang punya nama, ya.
Dia itulah nama pribadinya dan manusia tidak ada hak apapun. Itu nama absolut, nama kekal, tidak boleh diganggu-gugat. Yesua Yud-He-Vav-He. Itulah sebabnya di dalam Ulangan 5:11 mengatakan, orang yang menyebut nama Tuhan sembarangan, Tuhan tidak akan memandang. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi saudara yang kekasih, mari kita benar-benar mengenal siapa yang kita sembah. Mengenal kepada siapa yang kita harus muliakan dan tinggikan. Sebagaimana di dalam Mazmur 29 ayat 2. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Saudara, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Supaya benar-benar saudara, di dalam nama ini kita akan menerima kasih karunia, keselamatan yang kekal, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Saudara, inilah apa yang Tuhan nyatakan. Sebab saudara, di dalam Ulangan 32 ayat 21 mengatakan bahwa mereka membangkitkan cemburuku dan mereka menimbulkan sakit hatiku, ya, membangkitkan cemburuku dengan nama-nama lain, dengan ilah-ilah lain, menimbulkan sakit hatiku dengan yang bukan Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita mengerti apa kehendak Tuhan. Dia mengasihi kita, saudara. Itulah sebabnya dia melawat kita hari-hari ini, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak dibodohi oleh setan, supaya kita tidak dikacaukan dengan segala kepalsuan-kepalsuan pikiran manusia. Sudah yang kasih, itulah sebabnya Tuhan menyatakan namanya, ya. Dia katakan namaku Yesua Yud-He-Vav-He, ya. Sudah yang dalam Alkitab kita itu tidak ditulis. Hanya orang Alkitabnya orang-orang Israel karismatik itu ada, saudara. Sebab orang Israel ketika mereka menolak Yesua, maka saudara, apa yang terjadi? Saudara, sejarah mencatat tahun 70 Elohim mencerai-beraikan mereka, dan mereka nanti kembali, ya. Tahun 70 Masehi mereka dicerai-beraikan. Mereka akan nanti kembali menjadi satu, menjadi merdeka. Tahun 48, 1948. Sudah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Karena mereka menolak Yesua, menyalibkan Yesua. Tapi mari kita hanya sebagai orang-orang yang di dalam kasih karunia dicangkokkan, saudara. Jadi kita tidak boleh mau mengganti nama Tuhan dengan nama lain, saudara, ya. Haleluya. Biar saya percaya pendeta-pendeta mengetahui semua itu, tetapi mereka tidak mau memuliakan nama ini. Saudara yang kekasih, pendeta tahu nama Yesua Yud-He-Vav-He, tapi mereka membungkam nama ini. Mereka meninggalkan nama ini dan memuliakan nama lain yang Tuhan katakan bukan namaku. Jadi mari bapak-bapak pendeta atau ibu-ibu dan pelayan-pelayan Elohim, kembalilah di dalam nama yang benar ini. Jangan bawa orang-orang Kristen pada kesesatan, ya. Jangan bawa orang Kristen kepada neraka yang kekal. Sebab di luar nama Yesua Yud-He-Vav-He tidak akan selamat. Itu Tuhan nyatakan pada saya. Jadi saudara yang kekasih,
Mari kita buka hati, buka pikiran kita. Sadarlah saudara, karena keselamatan mahal, ya. Ini berbicara kekekalan, saudara yang kekasih. Apa artinya ketika kita mati, kita turun ke alam maut dan tidak ke Firdaus? Sebab Tuhan Yesus mengatakan hanya orang yang percaya di dalam nama Yesus ketika dia meninggal akan naik ke Firdaus. Dan orang yang tidak percaya dalam nama Yesus Yud-He-Vah-He akan turun ke alam maut. Ya. Jadi walaupun kita sudah berbicara bahasa roh, ya, tapi kita memuliakan nama yang bukan nama Tuhan. Tuhan katakan apa? Roh Kudus akan meninggalkanmu kalau engkau tidak kembali pada nama Yesua Yud-He-Vah-He. Ingatlah ini saudara, ya. Ini pesan Tuhan, ya. Walaupun kita sudah berbicara Roh Kudus, tapi kalau kita tidak terima nama Yesua Yud-He-Vah-He, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Jadi mari saudara, kita kembali pada kebenaran yang sesungguhnya, sudah kekasih. Saya percaya Roh Kudus akan menginsapkan, membawa kita, membuka mata hati kita untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal nama Bapa, supaya iman kita benar-benar iman kebenaran, iman kasih karunia. Terima kasih. Saya percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh firman ini kepada Anda-Anda yang ingin diselamatkan. Saudara, sebelum kita menutup akan firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam doa. Saudara, saya juga mau mendoakan orang-orang sakit. Ya, siapa yang rindu untuk menerima pertolongan Tuhan, mari saudara kekasih, imani di dalam nama yang kudus ini. Mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesua Yud-He-Vah-He. Mulialah Engkau, agunglah Engkau ya Bapa. Syukur Tuhan, biar namamu dimuliakan di muka bumi ini. Namamu yang telah dilupakan, ditinggalkan. Kau sendiri akan memuliakan namamu Bapa. Selamatkan banyak-banyak jiwa. Bebaskan mereka dari segala jalan-jalan yang bukan daripadamu. Syukur Bapa, Kau memberkati akan firman-Mu ini menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya di dalam nama kudus-Mu, nama kekal yang maha kuasa selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Muliakanlah namamu Bapa, seperti di sorga, biar itu jadi di muka bumi. Sebagaimana doa yang Engkau ajarkan bagi kami, supaya kuduslah namamu selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa, syukur semuanya. Bapa, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, apapun penyakit mereka. Kau yang memenuhi langit dan bumi ya Bapa, kasihanilah mereka. Bertangan-Mu yang Maha Kuasa membebaskan mereka, menyembuhkan mereka, melepaskan mereka dari beban-beban hidup, menghidupkan mereka yang mau mati. Syukur ya Bapa terlibat kami. Terpujilah namamu Bapa, biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Sembuhkan orang-orang sakit Bapa, bebaskan, lenyapkan segala kuasa-kuasa penyakit di dalam kuasa namamu Tuhan Yesua Maha Kuasa. Orang sakit apapun juga sembuh saat ini juga. Orang-orang yang
dalam sakit corona yang bergumul dengan maut, dengan kuasa nama Yesua Maha Kuasa. Jadilah mereka sembuh, sembuh dan sembuh. Engkau yang ampunya kehidupannya Bapa, menghidupkan mereka. Terima kasih Bapa. Dan mereka yang menderita sakit penyakit yang lain, Ku bebaskan dan sembuhkan di dalam kuasa nama-Mu, Tuhan Yesua Maha Kuasa. Dan memberkati umat-umat-Mu Bapa. Syukur semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa surga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Engkau Bapa yang Maha Kuasa, memberkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama keluarganya. Memberkati Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama keluarganya. Memberkati para menteri kabinet bersama keluarganya. Memberkati para petinggi negara, MPR, DPR bersama keluarganya. Memberkati TNI, Polri bersama keluarganya. Memberkati akan seluruh bangsa Indonesia. Bapa, biarlah kemurahan-Mu dicurahkan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Berdamai sejahtera-Mu dicurahkan di bumi Indonesia. Biar kasih kemurahan-Mu memenuhi bumi Indonesia. Memberkati segala usaha-usaha dan segala pekerjaan orang rakyat bangsa Indonesia. Memberkati bumi dan air tanah Indonesia. Terima kasih, syukur Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa surga. Mulialah Engkau, agunglah Bapa Yesua, Yudhe Vav-He, kekal selama-lamanya. Terima kasih. Saudara, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesua, Yudhe Vav-He, memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesua, Yudhe Vav-He, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesua, Yudhe Vav-He, menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin.